itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tuhu dengarkan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Naml ayat 126 sampai 127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Febi. Assalamualaikum Ibu Febi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Tawakal. Nanti kita Ibu Febi nanti akan cerita-cerita permasalahan seperti apa ya. Dan insya Allah nanti di studio juga sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti Pak Ustadz nanti akan mencoba mencari solusi dari sisi agamanya seperti apa. Dan langsung saja nih kita tanya ke Ibu Febi permasalahan itu seperti apa sehingga mencerita sama kita di Tawakal. Terima kasih Mas Farid. Boleh saya sedikit cerita. Boleh silakan. Masalahnya dari awal saya menikah dulu. Untuk saat ini sebagai pendahuluan saya sudah menikah sebenarnya 2 kali. Sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali. Dan saya gagal dengan pernikahan yang pertama. Nah, itu penyebabnya ya karena mantan suami saya ya, itu selalu selingkuh dan selingkuh. Berkali-kali. Sudah waktu yang selingkuh pertama, kemudian Bu Febi bisa memaafkan, itu dia seperti apa ngomongnya? Iya, ya saya dulu masih memaafkan karena saya masih mikir anak-anak ya. Nah, ada punya putra-putri berapa iya. dari yang pertama? Dua Dua. orang, putra dan putri. Nah, selain selingkuh ya suami saya juga, mantan suami saya KDRT terhadap saya. Terus kemudian Bu Febi mengajukan cerai begitu? Atau? Belum, sebenarnya Belum. saya masih bertahan sampai pernah pada saat saya hamil anak pertama itu memang mantan suami saya itu pulang malam. Waktu itu setiap hari itu jarang pulang, 2 sampai 3 hari itu kadang nggak pulang. Kalau pulang itu sampai jam 3 malam. Jam 3 malam. Saya kadang udah capek nggak mau bukain pintu, udah malu sama tetangga gitu. Nah terus tapi dia malah bongkar kaca naku, kadang bongkar kunci pintu gitu. Jadi saya lama-lama udah nggak kuat karena kelakuannya itu. Nah terus karena pada saat saya hamil itu ya waktu itu saya karena saya nggak bukain pintu, mantan suami saya itu marah. Bebe, buka pintu Bebe. Bebe, buka pintu Bebe. Bebe. Di mana lo Bebe? Bebe. Buka pintu Bebe. Bebe. Panggil lu enak-enakan tidur. Bau. Mas, Berisik. kamu ngomong lagi. Ya Allah, Mas. Kapan sih kamu bisa berubah, Mas? Gak usah nyamain gua lu. Istighfar, Mas. Istighfar. Berisik. Mas, sakit, Mas. Kamu gila, Bu. Berisik. Ibu Sama aja. Lihat gua pergi dari sini. kamu kenapa sih, Nah? Ya Allah, sadar dah. Kasus yang dialami oleh Bu Febi kita ikut prihatin ya, dan saya kira kasus ini banyak juga terjadi dengan kisah-kisah yang sudah ada. Salah satu tujuan pokok ya di Kementerian Agama itu ada bimbingan pranikah itu salah satunya di antara itu membekali calon suami satu supaya dia tahu tanggung jawab dan kewajiban kepada
kepada istrinya. Istrinya mengerti kewajibannya dan tahu hak-haknya. Kadang-kadang suami ini menuntut kewajiban istri, tetapi kadang-kadang istri tidak diberikan hak untuk menyampaikan apa haknya dia pada suami, kan seperti itu. Nah, kasus yang menimpa pada Bu Edi tadi ini kan sudah di luar batas hari yang dilakukan oleh yang tadi, yang suami, mantan suami yang tadi adalah melakukan selingkuh. Selingkuh itu adalah simbol khianah zaujiyah tertinggi, pengkhianatan hubungan suami istri tertinggi itu di situ. Karena apa? Pernikahan itu menjaga kesucian masing-masing pasangan. Maka ketika dia sudah melampaui, melanggar kesucian ini, maka berarti dia telah menghinakan derajat pada dia. Yang kedua, dia menghancurkan ikatan tadi yang seharusnya mithaqon walido koko tadi, maka terurailah dia seperti itu. Yang ketiga, ini adalah menjadi benih-benih apa itu keburukan yang nanti akan bisa dicontoh anaknya bila ini dia dilakukan. Tadi saya kira apa yang dilakukan oleh tadi itu kan memang sudah luar biasa gitu. Dan pada para laki-laki, para suami ini juga ini mesti menjadi pelajaran pada kita semua. Suami istri kita itu adalah seorang manusia, perempuan itu harus perasaannya, maka kita juga harus memberikan penghormatan dan menghargai. Karena Pak Nabi SAW pernah mengingatkan, maka aku berpesan kepadamu. Salah satu kan tentang masalah jagalah sholat. Yang kedua yang paling pokok, yaitu ittaqun nisa, jagalah wanita. Maka ketika Anda sudah menikah, maka Anda telah mengambil amanah Allah. Jadi kita memikul tugas yang sangat berat sekali. Tapi kan banyak sekali para suami yang kadang-kadang mungkin kurang pengetahuan, kurang pemahaman. Karena itu bagaimana caranya? Yang pertama, suami adalah harus tafahum, saling memahami. Pemahaman adalah menjadi penting. Yang kedua, tarahum. Kalau orang itu sudah saling memahami, maka akan melahirkan kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang, maka akan melahirkan yang ketiga adalah tafaud. Tafaul, saling bekerja sama, saling membantu. Inilah kalau kita lihat teladan Rasulullah SAW, apa itu wujudnya? Ketika Nabi SAW misalkan bisa mengerjakan yang dikerjakan sendiri, tidak menunggu apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, tadi yang melakukan, kita prihatin tadi melakukan kekerasan kepada Bu Feby tadi sampai kemudian dicekik, kemudian orang tuanya, ibunya, ini kan saya kira tindakan-tindakan yang sangat dicela oleh agama atas perannya suami sama-sama. Bu Feby, saya balik lagi ke yang tadi, perlakuan kasar setelah ibu Feby terhempas ke dinding, terus kemudian ibu Feby juga kasari gitu dalam bentuk fisik. Nah, kondisi kandungan saat itu gimana? Alhamdulillah sih Mas, masih baik-baik aja. Yang penting saya berjuang supaya anak saya sehat. Saya nggak mau anak saya tuh sampai mengalami hal yang saya alami, itu aja. Nah, setelah melahirkan kemudian ya, ada perubahan sikap dari biasanya nih mungkin ya ketika melihat anak orang itu dia bisa hilang begitu. Ya dulu masih kayak gitu, masih tetap selingkuh. Terus saya malah pernah baca SMS ya dari seorang perempuan. Itu katanya dia mengaku hamil saat itu. Tapi ya dia tetap nggak ngaku. Malah nafkah saya itu makin dibatasi saat itu. Jadi saya gimana caranya itu buat usaha makan, buat usaha ini, sampai saya pernah saking saya bingung harus cari uang kemana. Saya pinjam ke rentenir. Saya sampai terlilit. Saya tahu itu dosa, saya tahu itu salah, tapi anak saya butuh makan. Gak ada. Anak saya butuh sekolah. Saya udah usaha jualan. Saya berusaha nyari orang yang bisa kasih saya dagangan karena saya memang gak punya modal. Saya jualan baju buat dikreditin di sekolah anak-anak saya. Tapi ya namanya cuma jualan, untung hanya 5.000 perak saat itu satu baju. Cukup apa gitu. Ya terakhir saya itu kelilit rentenir, yang paling nyesek saya itu. Terus gimana saya bayar, saya juga bingung saat itu Mas. Pelakuannya lebih dari itu, Pak, sampai bikin sengsara nih dari seperti tulang punggung keluarga. Ya, kalau tadi suami sampai kemudian menghentikan ya bahasa kita kan, nafkah yang menjadi kewajiban dia kepada istri dan anaknya, ini masuk dalam tindakan dosa besar karena itu kewajibannya, sesuatu yang menjadi kewajibannya dan dia ada dan bisa untuk memenuhi tapi tidak diberikan,
maka ini masuk dalam kategori tindakan atau perbuatan yang lalim, yang tidak hanya pada dunia tapi juga lebih membahayakan kepada istri dan anak-anaknya. Ini yang tidak dibolehkan gitu. Yang kedua, tadi kita bisa memahami BFI ya, ketika orang terjebak dalam dalam himpitan ekonomi yang sangat berat, kemudian datanglah rentenir yang memberikan solusi seakan-akan solusi sesaat, tapi besok sudah berikat-ikat, bertumpuk-tumpuk tagihannya. Inilah makanya Al-Quran memerintahkan janganlah seseorang itu melakukan riba gitu kan. Tapi wa halallahu al-bai'a wa harramna riba. Allah mengharamkan jual beli yang tadi dicontohkan oleh Bu Evi tadi, wa harramna riba, dan Allah mengharamkan riba. Karena apa? Implikasinya itu. Dan sekaligus juga riba ini akan mengurangi keberkahan Allah dan murka Allah. Nah, selama itu Bu Feby sendiri pernah ngomong dari hati ke hati kasih sama suami. Mungkin saat yang tepat untuk ngomong kalau apa yang dia lakukan itu salah, pernah ngomong kayak gitu. Udah sering saya saking, tapi dia bohong terus, saking saya udah nggak percaya, saya sampai bawa Al-Quran. Iya, saya Dalam udah rangka? dalam rangka untuk, ya saya pengen dia sumpah di atas Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Artinya gini, pada saat itu dia masih tetap nggak mengakui kalau dia melakukan selingkuh Nggak sampai mengaku. ngajakin itu sumpah depan Iya. Al-Quran. Dia melakukan itu. Melakukan, Ya Allah. dan itu sampai 3 kali. Yang pertama saya sumpah gitu, dia sumpah di atas Al-Quran, dia kecelakaan sampai patah tulang sini. Akhirnya Kecelakaan gitu, jaraknya nggak sampai 1 bulan Pak Ustadz. Dari sumpah dia Dari yang sumpah yang pertama. Nah yang kedua masih tetap itu dalam keadaan kondisi tangan terikat, itu dia masih keluar, Masih berani selingkuh. keluar. Ya Dan Allah. saya walau alam dia ngakunya kemana ya, cari tambahan lah segala macam, tapi saya kok di sini terasa ya, Iya, yang namanya istri istri punya pasti rasa, terasa gitu. Saya suruh sumpah dia lagi, dan dia sendiri yang bawa nama orang tua dia. Saya nggak nyuruh orang tua atau bawa anak bawa orang lain, tidak, tapi saya sumpah demi orang tua saya. Nah nggak nyampe sebulan itu sama mas, itu orang tuanya, maaf ya bapaknya, ya memang mungkin sudah takdir, tapi nggak nyampe sebulan itu jaraknya meninggal, jatuh dari kamar mandi. Nah yang ketiga masih begitu juga ya, itu nggak tahu kenapa nggak kapok itu mantan suami saya gitu. Yang ketiga singkat cerita saya suruh sumpah lagi. Nah itu dia masih berani, dan dia tanpa, maaf, dia itu sebenarnya nggak ada merokok segala macam. Nah dia akhirnya divonis gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali sampai saat ini. Pak Ustadz, ini memang ada kaitannya dengan dia berani bersumpah di depan Al-Quran, kemudian dia mendapatkan celaka seperti itu. celakanya soal lain. Ya. Soal lain nanti kita bisa mengubah. Tapi pada aspek al-aiman namanya sumpah. Di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan janganlah engkau menjadikan sendagura, atau janganlah engkau mempermainkan sumpah-sumpah. Jadi orang tidak boleh kemudian bersumpah demi Allah saya akan begini, wallahi atau billahi saya tidak begini, misalkan begini, tapi ternyata besok melakukan, maka tidak dibolehkan. Yang pertama, sumpah itu hanya dengan atas nama Allah, nggak boleh selainnya. Kalau sumpah dengan menyebut nama orang tua, menyebut nama binatang, nama makhluk lain, itu sumpahnya orang-orang jahiliyah. Kafir jahiliyah itu selalu menyebut atas nama ibu saya, atas nama ayah, itu adalah perangnya jahiliyah. Al-Quran membimbing, hadisnya membimbing, sumpah itu hanya demi Allah, hanya bersumpah atas nama Allah, dan seterusnya itu. Nah, tadi itu kan karena mempermainkan. Maka mempermainkan Allah, zat yang harusnya dimuliakan, dibuat mainan dalam sumpahnya. Maka tentu kan kira-kira begitulah orang beragama, gue yakin Allah akan memberikan punishmentnya, hukumannya kepada orang yang mempermainkan sumpah. Ya, apabila orang bersumpah kemudian nyesel setelahnya, maka itu kan Al-Quran aja membimbing kan gitu. Harus apa? Harus puasa 3 hari. Itu untuk menebus sumpahnya. Atau memberi makan pada 10 orang miskin. Itu adalah atas sumpah yang diberikan tadi itu. Itu kan menunjukkan betapa sumpah itu membawa konsekuensi sangat berat lah. Kalau kita lihat dalam konteks bernegara, itu kan sering sekali pejabat negara kalau muslim atau apapun agama kan disumpah. Kalau orang muslim, demi Allah saya berjanji dan bla bla. Nah, ketika itu diingkari juga sama dia gitu. Nanti akan bawa konsekuensi apa? Yang pertama berdosa, yang kedua tentu Allah juga akan memberikan
imbalan yang serupa dari atas yang dipermainkan. Nah, kasus yang menimpa pada suaminya Mbak Evi tadi, Mbak Febi tadi itu kan bagian dari tadi itu mempermainkan sumpahnya, akhirnya Allah berikanlah teguran yang sangat keras. Ini bukan ujian, itu adalah bagian dari teguran yang sangat keras dari Allah karena telah mempermainkan. Tapi saya tidak tahu Mbak Febi ya, bagaimana kehidupan keagamaan suami. Maaf ya Pak Ustadz, Ya. Bukan saya mengumbar aib tentang suami saya, memang untuk sholat ibadah itu Jauh. Iya. Jadi Mas Farid ya, kalau kita lihat ada benang merah panjang yang kalau kita urai dari beberapa kasus itu kan selalu kenapa orang memuncul gini? Karena agamanya terlantar. Jadi orang itu biasanya begini, kalau orang itu agamanya baik, praktek ibadahnya baik, kedekatannya baik kepada Allah sesuai dengan kemampuan ketakwaan dia, maka itu menjadikan hati ini halus, perasaannya terasa, sehingga mau menyakiti istri nggak sampai hati gitu loh, karena dia mengukur pada dirinya. Bagaimana kalau terjadi pada saya, terjadi yang lebih besar, apalagi ini orang yang saya kasih, ini anak saya dan seterusnya. Nah ini tadi kan itu, kalau tadi sudah sesuatu yang terlantar, lain-lainnya pasti terlantar semuanya kan, imbasnya adalah tadi. Kalau Ustadz ada kaitannya nggak mungkin ya dengan doa Ibu Febi ini yang selalu terzolimi, kemudian teguran itu sampai ke suaminya? Nah, kalau tadi itu kan sama dengan durhaka kepada orang tua. Nah, karena tadi durhaka kepada orang tua apa? Salah satunya melakukan kasar. Al-Quran menyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahai para anak, hendaklah engkau berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka sudah usia lanjut, maka kita ada 3 hal yang tidak dibolehkan. Apa? Taukan uffin, boga, itu dia dibolehkan. Wala tanharhuma, membentak dia. Apalagi sampai kemudian tindakan bola. Ketika orang sudah sampai melakukan 3 kategori tadi itu, inilah yang kemudian mengundang murka Allah, jauh dari ridhoannya, sebab hadis Nabi mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah sangat bergantung pada keridhoan orang tua. Orang tua itu ya orang tua kandung kita, ya orang tua mertua kita. Selama beliau-beliau itu orang-orang baik, maka keridhoannya inilah yang akan menggantung di hadapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Febi, bertahan berapa lama dengan suami yang pertama ini sampai anak-anak tuh usia berapa? saya dengan suami yang pertama kurang lebih 8 tahun bertahan. Usia anak pertama itu saat itu sampai terakhir saya pisah kelas 1 SD. Mereka selama kecil itu menyaksikan apa yang dilakukan? Yang pertama terutama, kalau yang anak kedua saat itu umur 3,5 tahun. Iya. Dia takut aja kalau ada marah-marah ya. Iya, paling Berarti dia anak yang pertama itu melihat kelakuan-kelakuannya seperti apa? Tahu? Iya, tahu, bahkan pernah saat itu di rumah saya kan saat itu bekerja ya Mas ya. Saya kerja, begitu saya pulang itu ada perempuan dan itu dia banyak selingkuhannya, sampai tetangga saya pun dijadikan selingkuhan yang pernah dinikahin sama dia. Sini lo keluar ya. Sini kamu keluar. Pergi kamu dari rumah saya. Jangan kembali lagi ke rumah ini ya. Ya Allah, Nah, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nangis di depan rumah? Sama mama kamu kenapa? Aku diusir. Usir sama siapa sih? Aku juga tadi dimarahin, Pak. Aku tadi ada di dalam. Siapa? Bagus lo yang udah pulang. Sekarang lo pergi jauh-jauh dari rumah gue. Bawa anak ini. Kamu itu siapa? Jangan ngaku-ngaku ini rumah kamu, ini rumah saya. Gue siapa? Gue pacarnya Mas Dani. Dan sebentar lagi gue bakal nikah sama Mas Dani. Hei, dan rumah ini bakalnya jadi milik gue. Mas Dani gak akan mau nikahin cewek macam kamu ya. Terserah lo ya mau percaya atau nggak sama gue. Intinya sebentar lagi gue bakal nikah sama Mas Dani. Dan rumah ini bakal jadi milik gue. Dan jadi sekarang lo pergi jauh-jauh. Bawa anak gue. Sekarang ya. Nah, Pak Ustadz, satu hal yang saya ingin tanya nih Pak Ustadz, dari kehadiran wanita tadi itu, dia itu datang ke rumah tangga orang, tapi dia justru malah menghancurkan kehidupan Ibu Febi dengan anak-anaknya. Dan itu gimana tuh di mata agama dia? Biasanya sebesar apa? Ya kalau soal itu namanya menghancurkan rumah tangga orang pasti bisa besar. Ya kan bisa besar. Ini kan Mbak Febi sama suaminya hubungan yang sah, kemudian datang dia tanpa pemberitahuan, apalagi kemudian sampai masuk di
di rumah tanpa ada dia, itu namanya sudah dalam kategori perselingkuhan tadi. Dan tadi sudah kita jelaskan perselingkuhan itu dosa besar. Nah, ganjarannya apa nih? Ganjaran Akan pasti dia- nanti akan dapat punishment, hukuman dari Allah. Yang pertama, kalau kita lihat dalam konteks misalkan kalau pakai hukum Islam itu kan dia harus dirajam gitu. Nah, selama belum dilakukan hukum rajam, maka sampai di akhirat dia masih dapat hukuman itu. Tapi ketika di dunia tidak bertaubat dan seterusnya masih melakukan itu, maka nanti ya tempatnya pasti Allah akan memberikan finari jahannam, itu kan hukuman di sana. Hukuman di akhirat seperti hukuman di dunia apa? Ya dia dicela, dia dimaki orang, dia kemana-mana dia dihargai orang karena dianggap wanita rendah karena telah melakukan praktek itu penyimpangan, perselingkuhan dengan suami orang, dan kemudian menghancurkan rumah tangga orang, otomatis dia akan mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dari Allah. Sekarang mungkin belum, tapi pada saatnya nanti hukum akan menimpa pada dia. Siapa yang menanam keburukan, maka dia pasti akan memanen keburukan pula. Siapa yang menanam kebajikan, maka dia akan memanen kebaikan pula. Jadi semua itu akan kembali. Makanya di Al-Quran akan menjelaskan, siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kebaikan, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan. Kemudian Ibu Feby, jadi setelah pergi dari rumah itu tinggal di mana? Saya Sama ngontrak, anak-anak? Mas. Ngontrak. Ngontrak saya, anak-anak sama ibu saya. Jadi saat itu saya memang alhamdulillah kerja yang di suatu bukan perusahaan PT lah ya. Saya sebagai adalah karyawan di sana. Saya berusaha buat ngidupin anak-anak saya gimana caranya sampai anak saya, karena gaji nggak seberapa, anak saya untungnya ada sisa-sisa nasi catering dari PT itu saya bawa pulang buat makan anak sama ibu saya. Tapi saya bersyukur, yang penting anak saya masih bisa makan, bisa sekolah gitu. Yang saya kasihannya anak yang kecil sih, sebenarnya dia udah ngerti apa-apa. Selama 8 tahun saya berusaha sendiri sampai alhamdulillah saya ketemu sama seseorang yang mau menerima saya apa adanya, sampai dia mau menikahi saya. Ya, saya bersyukur sama Allah dan alhamdulillah dia orang baik. Sebentar, Ibu Feby memutuskan menikah. Sudah ada keputusan cerai belum dengan suami? Itu dia. Iya, itu dia belum karena mantan suami saya kan terikat instansi terkait ya, pokoknya nggak bisa saya sebutkan. Jadi ada kantornya dia. Iya, yang mempersulit dan tidak memperbolehkan kami untuk bercerai gitu. Jadi ada- Bahkan sampai sekarang saya masih digantung. Secara hukum saya masih terikat, belum ada akte cerai sama sekali. Tapi talak secara lisan dan tulisan tangan itu saya udah dikasih talak juga. Dia sudah ngasih talak juga. Udah. Sudah berapa tahun? Udah itu kalau untuk sekarang 10 tahun yang lalu ya, karena saya menikah sekarang hampir 2 tahun. Mau tanya kedua dari Ibu ini, apakah dalam sejarah agama bisa dibilang sempurna? Jadi gini Mas, jadi ketika suami secara agama ini, ketika suami pertama sudah menyatakan ucapan secara soreh terang mentala, atau dengan ada ulama lain misalkan dengan bahasa yang serupa dengan itu, tolak, apalagi ini sudah sampai 2, maka sudah jatuh talaknya. Sudah jatuh talaknya. Lah, pengadilan itu fungsinya apa? Pengadilan fungsinya adalah untuk memberikan ketetapan hukum bahwa kedua hamba Allah yang dulunya terikat dalam pernikahan ini, di dalam ikatan perjanjian kemudian ditulis dalam buku itu sudah terpisah, maka masing-masing sudah memiliki haknya untuk menikah dan seterusnya. Lah, tetapi kan ada di lembaga-lembaga negara di tanah air ini yang tujuannya mulia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anggotanya ini tidak dibolehkan, pegawainya ini tidak dibolehkan menikah sembarangan, kemudian menikah kemudian bercerai semau-maunya dia. Tujuannya apa? Karena dia ini adalah misalkan pegawai negara, pegawai dan macam-macam ini supaya menjadi teladan pada masyarakat. Tujuannya kan itu. Tapi prakteknya tidak, maka kemudian akhirnya apa? Dipersempit, kemudian tidak bisa tadi. Kalau yang tadi kan ternyata perangainya kan tadi dengan berselingkuh tadi kan di situ tadi itu kan. Nah, kan di situ tadi akhirnya kan itu. Lah bagaimana hukum agama? Sesungguhnya kalau agama ketika dia sudah melakukan mencerai sudah jatuh dia. Sudah jatuh. Cuman kan begini, kenapa ini mesti harus diurus di dalam pengadilan? Karena begini Mbak Nanti, ketika ini sudah menikah, kemudian suatu saat si yang kita sebut mantan suami tadi itu kemudian mendatangi pada kita, kemudian menuntut saya masih memegang
Nah kan itu persoalannya kan yang menjadi persoalan. Tapi kan sesungguhnya dari aspek agama sudah jatuh kan, apalagi yang pertama tadi yang dengan kualifikasi tadi, kriteria tadi sudah sangat memenuhi dan itu melanggar. Bahkan kalau apa yang dilakukan oleh suami Bu Evi tadi kemudian dilaporkan ke instansinya, tuh dia akan dikenai sanksi berat sesungguhnya kan begitu kan. Karena melanggar norma instansi gitu. Sama dengan saya ini punya instansi, ketika ada pelanggaran orang melaporkan pada pimpinan saya misalkan instansi induk yang tertinggi, sampai pasti jatuhi, oh normanya ada begini-begini, maka Anda putus hubungan kerja dengan tempat kerja ini karena Anda sudah melanggar kan. Ya, artinya ketika Ibu Febi mau niat jahat, mungkin dia bisa laporin ke instansi. Jatuh sebenarnya, jatuh. Apalagi karena apa? Perbuatan dia itu sudah bertentangan dengan norma instansi pada dia. Iya, karena apa istilahnya perangkat negara ini kan apa tujuannya kan untuk kenapa? Untuk menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Ketika dia ada menjadikan teladan, maka ini berarti sama dengan menghancur tatanan simbol negara tadi itu gitu. Makanya anggotanya dibina rapi, aparatnya dibina rapi, pegawainya dibina rapi, stafnya dibina rapi, supaya apa? Jaga kalian membawa nama besar. Apalagi sampai menyakiti istrinya dan anak-anaknya itu kan ngeri sekali kalau misalnya. Ya, Febi terus kemudian memutuskan untuk menikah dengan suami yang kedua. Gimana Febi rumah tangga itu? Alhamdulillah Mas, yang kedua ini jauh sekali ya perbedaannya. Yang sekarang bertolak belakang sangat baik, tanggung jawab masih kami sudah dikaruniai 1 orang putri, mungkin masih sekitar 7 bulan. Dan maaf ini pernikahan yang sekarang ini di Jawa kau? Enggak. Makanya itu saya juga bingung sampai saat ini. Saya kan namanya itu kan butuh surat akte gitu. Itu adalah surat akte tadi. Itulah saya kira penting. Dan mohon maaf, dan yang tadi yang mantan suami tidak pernah lagi kontak-kontak, nggak pernah sama sekali nggak? Pernah saat beliau mengetahui saya udah nikah Pak Ustadz. Nah dia datang dia marah-marah katanya mau ngambil anaknya, anak saya ya yang dari yang kedua, yang dari dia gitu. Ya saya nggak mau lah. Febi! Halo! Febi! Loh, Mas Dani, kamu mau ngapain lagi nyariin aku? Kamu nyakitin aku lagi? Mas, aku udah bahagia sama suami aku sekarang. Gua mau jemput anak gua si Lala. Mana si Lala? Dengar ya, aku gak akan pernah kasih Lala sama kamu. Kamu gak becus ngurusin dia, yang ada hidup Lala tuh terlantar. Mau jemput si Lala. Mana si Lala? Lah, ada apa sih? Ini siapa sih bikin ribut di rumah orang? Ya Mas Dani, Mas. Gua mantan suaminya dia. Gua mau jemput anak gua si Lala. Mending sekarang lu pergi deh. Gua mau jemput anak gua. Pergi! Lah, pergi kagak lu sebelum gua panggil warga nih. Bikin ondel aja lu sekali lagi. Pergi! Nah, ketika ini Pak Ustadz, kalau bicara soal agama juga, apakah boleh nih ayahnya itu minta hak asuh sama Ibu Febi ini? Iya, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan menjelaskan kalau anak ini belum dewasa, maka dia berada di bawah pengasuhan ibunya. Tapi kalau misalkan begini, itu adalah pengadilan. Tapi kalau misalkan begini, yang melanggar buruk dari seorang istri, seorang ibunya misalkan, maka kemudian suami mengajukan ke pengadilan karena ada kecemasan khawatir nanti anaknya akan mencontoh pada ibunya, maka kemudian pengadilan menyatakan hak asuh diberikan. Itu juga banyak kasus gitu loh. Jadi artinya ketika masih berada di bawah naungan ini, sesungguhnya ketika ibunya, apalagi ini kasusnya bukan pada ibunya, maka ibunya memiliki kewenangan penuh untuk memberikan pengasuhan. Tapi yang kedua ada satu hal Bu Evi. Jadi kalau misalkan bapaknya sewaktu-waktu misalkan kok sambang bertemu kemudian memberikan nafkah bukan pada ibu pada anaknya, ini juga tetap karena begini. Mantan istri ada, tetapi tidak ada mantan anak. Itu harus perlu diingat. Mbak Evi juga harus berbesar hati bahwa Bu Febi, walinya nanti anak yang perempuan ini, dua-duanya ada yang perempuan tadi, itu adalah kepada bapak ini tetap menjadi walinya gitu. Jadi suatu saat nanti tetap nanti akan manggil ini, kecuali misalkan dia nggak mau baru kepada pengadilan. Tapi sepanjang masih ada wali ini, maka wali ini harus diutamakan. Yang kedua apa? Kalau misalkan ini anaknya, pertama harus diingat, sekalipun sekarang misalkan Bu Evi sudah berdamai bersama ini, tapi secara persis anak tetap dia akan. Nah itu juga perlu diberi kesempatan. Kecuali ada tanda-tanda buruk perangannya kemudian pada anak bakal itu, saya kira itu Ibu Evi juga punya kewenangan untuk bagaimana bisa mengatur supaya juga tidak terpengaruh.
Ya, bicara soal psikis anak nih, jadi anak pernah nanya gimana? Pernah, tapi mohon maaf ya, memang ayahnya kadang suka datang nyambangin anaknya gitu ya. Dan Tapi kalau perangainya sudah bagus ya. Perangainya gimana ya sekarang? masih sekarang sih, waktu kemarin saya keselnya hanya pas mau ambil anak saya aja gitu. Kalau misalnya kalau ketemu anak saya nggak pernah larang, silahkan Iya. gitu. Saya juga nggak mau misahkan gitu kan. Betul. Masih mau anak dengan bapaknya. Nah, tapi di saat perjalanan itu kan anak saya saat ini yang pertama udah kelas 2 SMA. Nah, itu Perempuan ya? perempuan, yang kedua SMP laki-laki. Nah, itu dengan perjalanan itu dia sempat ya kayak di sini mungkin ya melawan, kayak gitu, melawan kalau dibilangin tuh kadang suka nggak mau terima segala macam. Nah, Dan baby yang ngasih tahu dia nggak terima gitu. Iya, dari pas sampai kelas 6 SD, tapi saya berusaha buat gimana caranya ya ini anak saya masukin pesantren. Saya masukin pesantren saat ini. Nah, terus yang kedua juga yang cowok sih, yang sekarang SMP saya pondokin juga karena Saya kira itu adalah cara terbaik untuk apa? Untuk menutupi celah kekurangan bimbingan psikis pendidikan dari orang tua, dari ayahnya tadi, supaya anak juga merasa terhibur. Yang kedua, di pesantren, di asrama dia banyak mendapatkan wawasan pemahaman keagamaan yang baik. Kemudian yang ketiga, dapat kultur lingkungan yang baik. Mudah-mudahan anak ini tumbuh psikisnya dengan baik. Oh, saat ini kalau untuk Ibu Feby, alhamdulillah sudah dapat jalan keluarnya anaknya ditaruh pesantren semua. Lalu bagaimana jika misalnya di pesantren kasus yang sama, tapi ibunya belum berani untuk melepas anaknya ke pesantren, tapi dia berharap untuk tetap berperilaku baik. Amalan apa yang harus dilakukan? Yang amalan apa yang harus dilakukan? Saya kira seperti tuntunan dalam agama. Yang pertama adalah lakukanlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita sebagai seorang muslim, ada rukun Islam, rukun iman itu kita pahami, kita amalkan dalam rukun Islam kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kalau Allah berikan rezeki pada kita. Terus kehidupan menolong orang-orang fuqara wal masakin, itu namanya wirid sosial. Zikir sosial itu adalah membantu orang fakir miskin, orang yang yatim. Itu adalah bagian dari cara mengundang rahmat Allah. Allah memberikan pelindungan dalam kehidupan kita. Yang dzikru bil lisan ya amal-amalan yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu kan khafifatan fil lisan wa tsaqilatun fil mizan, ringan di dalam lisan kita ucapan tetapi berat dalam timbangan Allah. Ini juga menjadi amalia yaumiyah, amalia sehari-hari kita. Maka inilah bagian dari cara-cara kita memohon perlindungan Allah. Allah akan melindungi pada kita. Dan seperti yang tadi kita jelaskan, ada beberapa surat-surat pokok, surat Al-Fatihah, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat pertama ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Qul huwallahu, Qul falaq, Qul binas. Ini kalau rutin kita amalkan, sama satu lagi usaha para sahabat yang juga Nabi, yaitu menlazimat istighfar, membiasakan melazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Kata Allah dalam hadis Nabi, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah berikan jalan kemudahan, kesulitan dan mudah buat menuju. Baik, terima kasih Pak Ustaz sama-sama nasihat. Dan buat Ibu Feby coba dijalankan apa tadi kata Pak Ustaz bilang, dan saya berharap semua masalah bisa segera selesai. Yang terkait dengan hukum sih saya juga berharap bisa diselesaikan secara hukum, biar semua intinya ada ketetapan hukum. Ibu Feby mau ngejalanin ke depan jadi lebih enak. Jadi, terima kasih Ibu Feby sudah bercerita soal hidupnya di Tawakal, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah agar tidak terjadi kembali. Pak Ustaz, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Wadid. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.